Ribuan orang padati J-Expo Kemayoran, Jakarta untuk gerakan bela Palestina. Demo diawali dengan konvoi ke berbagai jalan protokol Jakarta. Masa dari berbagai komunitas ini mulai memadati titik kumpul demo di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat sejak siang tadi. Masa yang tergabung dalam gerakan Indonesia Peace Convoy Road to Freedom for Palestine berkumpul untuk suarakan kemerdekaan Palestina yang masih digempur Israel. Demo diawali dengan konvoi dari Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan ke sejumlah jalan protokol seperti Harmoni, Patung Kuda, dan Bundaran HI. Massa tampak menggunakan atribut Palestina seperti menggunakan baju hitam putih, bendera Palestina, hingga banner yang mengecam Israel. Turut hadir sejumlah tokoh agama dan komunitas untuk menyemarakan demo aksi bela Palestina ini. Puncak acara akan ditutup dengan menggelar doa bersama supaya Palestina segera merdeka. Konvoi Indonesia Peace Convoy bermula di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diawali dengan sholat subuh berjamaah dan tausiah. Iring-iringan peserta konvoi dimulai pada pukul 7.30 di kawasan Masjid Raya tersebut melintasi jalan protokol, di antaranya kawasan Semanggi, Bundaran HI, Patung Kuda, Harmoni, dan berakhir di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan berbagai kegiatan akan digelar di sana seperti orasi, monolog, panggung cinta untuk Palestina, bazar murah, dan akan ditutup jelang maghrib nanti dengan doa bersama untuk kemerdekaan Palestina. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita bergabung bersama rekan Syahriza di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat sore Syahriza, bagaimana situasi terkini di sana dan apakah aksinya masih berlangsung? Baik, Bremana dan juga pemirsa, betul sekali bahwa masa aksi bela Palestina hingga saat ini masih menggaungkan dukungan terhadap Palestina di J-Expo Kemayoran pada sore kali ini. Dan memang adapun gerakan ini sebenarnya diawali pada konvoi tadi pagi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat yang dimulai menggunakan konvoi dari arah Jakarta Selatan menuju acara puncak yakni di J-Expo Kemayoran. Dan situasinya saat ini masih begitu ramai, banyak sekali masyarakat pendukung Palestina yang tergabung dalam gerakan Indonesia Peace Convoy Road to Freedom for Palestina ini masih memadati area J-Expo Kemayoran. Mereka juga menggunakan atribut-atribut yang mendukung Palestina seperti menggunakan atribut baju warna hitam dan juga mengibarkan bendera Palestina serta membentangkan segala bentuk banner kecaman terhadap Israel yang terus-menerus hingga saat ini menggempur Palestina. Dan memang tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu inisiator dari gerakan ini. Memang disebutkan tadi bahwa pihaknya juga mengecam segala tindakan Israel terhadap Palestina dan juga meminta ataupun menyerukan pihak PBB untuk terlibat langsung dalam mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan mendukung agar Palestina tetap merdeka sesegera mungkin. Dan untuk diketahui juga bahwa nanti rangkaian agenda ini masih berlangsung. Informasi yang kami terima nanti akan berlangsung hingga pukul 5:30 waktu Indonesia Barat dan puncak dari acara ini akan ditutup dengan cara doa bersama yang melibatkan sejumlah komunitas, tokoh agama dan lain sebagainya dari masyarakat yang datang pada hari ini, baik itu dari Jakarta ataupun di luar kota Jakarta. Namun kembali lagi apapun yang dilakukan oleh para masyarakat pada hari ini dilakukan dengan cara membentangkan orasi dan juga berdoa supaya masyarakat Palestina bisa segera merdeka. Sementara itu. Baik, terima kasih Syahriza melaporkan langsung dari J-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani, untuk dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok T, pengendali judi online di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judi online mengagetkan banyak pihak.
mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemanggilan Benny Ramdhani dijadwalkan pada Senin 29 Juli mendatang. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi. Baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Barreskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Benny Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai perundang-undangan, termasuk kepada sosok berinisial T. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jeratan setan judi online juga menyasar anak-anak. PPATK menemukan ribuan anak terlibat transaksi judi online hingga ratusan miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. Tak tanggung-tanggung, anak-anak yang terlibat transaksi judi online berjumlah hingga ribuan orang dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online. Nilai transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Sementara jeratan judi online terbanyak menyasar 191.380 anak dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Total nilai transaksinya fantastis mencapai 282 miliar rupiah. Dengan data tersebut, total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang. Dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru ya terkait dengan resiko ini terus meningkat kalau tidak dijaga. Ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Nah, PPATK menemukan data anak bertransaksi judi berdasarkan usia ya. Kalau di bawah 11 tahun itu sekali lagi ini data yang terakhir ya yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak di bawah 11 tahun. PPATK juga mengungkap modus judi online yang biasa menjerat anak. Modus tersebut dilakukan operator judi online dengan menyusupkan link judi online melalui koneksi game online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Usai kejaksaan menyatakan akan mengajukan kasasi, hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur mendatangi Pengadilan Tinggi Surabaya. Majelis hakim menjadi sorotan karena putusannya dinilai tidak masuk akal dan tidak memenuhi rasa keadilan. Di tengah sorotan publik, hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur, Erin Tuah Damanik, mendatangi Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur, Jumat siang. Menurut Damanik, kedatangannya tidak berkaitan dengan putusan bebas Ronald Tanur, melainkan untuk silaturahmi.
kemarin? Humas ya, silakan bicara dengan. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Hah? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Ya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya. Oh, ini Karena PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya ke Pak? Humas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Menurut jaksa, pertimbangan hakim tidak masuk akal. Dalam putusannya, hakim menilai korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Yang menyatakan bahwa korban kematiannya karena ada luka di sana. Nah, sehingga jika misalnya hakim hanya melihat dari sisi bahwa tidak ada saksi yang langsung melihat atau karena pengaruh alkohol, saya kira ini kurang tepat. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara logika hukumnya dan fakta-fakta yang ada, bahwa pada saat kejadian ini kan antara korban dengan terdakwa itu berada pada waktu dan ruang yang sama. Kemudian ada fakta yang menyatakan percekcokan antara pelaku dan korban. Kemudian pelaku melakukan penamparan, ya, atau pemukulan terhadap korban. Nah, termasuk apa yang ditunjukkan oleh CCTV dan visum itu, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat fakta-fakta ini, seharusnya hakim melihat ini harus lebih komprehensif. Dalam perkara ini, jaksa menuntut Ronald Tanur 12 tahun penjara karena dinilai terbukti menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas di sebuah tempat karaoke di Surabaya pada Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya korban dengan botol minuman keras, lalu melindas tubuh korban dengan mobil. Kasus ini menarik perhatian publik, terlebih Ronald Tanur merupakan anak dari mantan anggota DPR Edward Tanur. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam diskusi polemik yang digelar MNC 3JFM, pemirsa, anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyebut bebasnya Ronald Tanur bukti bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Selain itu, hakim juga dinilai tidak memihak pada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Putusan bebas ini telah menciderai pemenuhan hak atas keadilan korban dan keluarganya. Juga ini menjadi catatan buruk penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan, atau dalam konteks ini adalah femisida intim. Serta juga kalau yang tadi disebut oleh Bang Saur, ya, ini meneguhkan prasangka bahwa hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, ini dipertontonkan dalam kasus ini, gitu ya. Seperti tadi disampaikan, alat bukti yang diberikan sebenarnya sudah cukup kuat, gitu ya. Tapi kemudian hakim memberikan keputusan bebas. Dan kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom, pemirsa, yaitu pakar hukum pidana Jamin Ginting dan juga adik korban Alfika. Dan kami juga sebelumnya sudah mencoba menghubungi Hakim Damanik, namun beliau belum berkenan bergabung bersama dengan kami. Selamat sore Pak Jamin dan juga Mbak Alfika. Selamat sore Mas Bra. Baik, Mbak Alfika, kami turut prihatin terlebih dahulu atas apa yang menimpa kakak Anda. Namun sejauh ini Mbak Alfika dan juga keluarga melihat ataupun memandang vonis yang dijatuhkan kepada Ronald ini seperti apa, Mbak? Gimana, Kak? Maaf. Ya, Mbak Alfika, bagaimana keluarga Anda ini melihat vonis yang kemarin dijatuhkan kepada Ronald? Tentunya sangat kecewa ya. Kita tuh sangat menyayangkan dengan keputusan hakim gitu. Udah jelas-jelas kan di situ CCTV-nya ada, bukti CCTV-nya kayak bahkan saksi dengan keterangannya tuh kayak udah kuat banget lah gitu. Udah cukup kuat kok, bisa-bisanya gitu. Bisa dari bahkan sama jaksa udah udah dituntut 12 tahun penjara gitu.
kok bisa-bisanya bebas gitu loh. Anda menilai ada kejanggalan dari putusan ini, Mbak Alfika? Jelas lah ada kejanggalan gitu. Tapi sebelumnya, apakah pihak keluarga ini juga sempat menerima informasi-informasi terkait misalnya ada yang tidak beres dalam penanganan kasus ini, ataupun mungkin ada intimidasi ataupun ada hal-hal yang disampaikan oleh pihak tertentu ke keluarga Anda, Mbak? Mungkin dari ini ya, dari apa namanya sidang, kayak sidang yang diundur-undur itu loh. Soalnya waktu saya sering komunikasi sama kuasa hukum ya, sama kuasa hukum selalu gitu, nggak pernah nggak komunikasi. Jadi selalu kabar-kabarin gitu. Saya nanya sidang kapan, mulai sidang kapan gitu. Ternyata diundur katanya dari apa namanya, dari sananya gitu. Soalnya katanya berkas-berkas Ronaldnya kurang komplit lah gitu. Kemudian kayak terus undur lagi kayak gitu terus. Dari situ kayak kayaknya ini menurut saya gitu ya, kayaknya ada intervensi hukum nih gitu. Tapi kalau dari pandangan Anda dan juga kuasa hukum, Mbak Alfika, apakah memang intervensi-intervensi ini bisa jadi mempengaruhi putusan vonis hakim yang kemarin ini? Bisa jadi sih, karena kita nggak tahu kan ya di belakang tuh kayak gimana. Kita dapat kabar dari kuasa hukum kayak gini gitu. Tapi nggak tahu kan kalau di luar itu keluarganya si Ronald ini gimana kan sama Pak Hakim. Oke. Baik, saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, ini kan kita melihat bersama-sama vonis yang dijatuhkan sepertinya tidak logis seperti itu, Pak Jamin. Apakah Anda memandang hal yang sama? Ada yang salah dengan putusan hakim kemarin? Ya, baik. Pertama kita menghormati ya putusan hakim, tapi juga kita harus bisa mengkritisi tentunya apa yang dilakukan oleh hakim ini, majelis. Pertama, saya mau ingin tekankan, ini para korban dan pelaku yang diduga ini, yang sudah diputus bebas ini, mereka sama-sama mengkonsumsi alkohol, begitu ya. Dan ada pertengkaran di lift. Setelah itu, pertengkaran di lift berlanjut ke parkiran. Nah, waktu dia ada di samping mobilnya si yang bebas ini, mobilnya dijalankan dan melindas. Nah, pertama aja sudah nggak boleh orang mengendarai mobil minum alkohol, kan begitu kan? Itu kan tentu dilarang, kan begitu kan? Nah, lalu setelah itu dia mengendarai mobil mengakibatkan melindas korban. Dan hasil visual repair itu memang ditemukan adanya kerusakan di tubuh daripada korban ini karena lindasan tersebut ya. Nah, dengan demikian ini ada dua kategori. Apakah ini kesengajaan, apakah ini kelalaian mengakibatkan kematian. Nah, jadi pasal itu sebenarnya sudah ada dalam surat dakwaan 338, 351 ayat 3 dan 359. Sayangnya semua pasal yang sudah diterapkan tadi tidak satu pun yang menurut majelis hakim memenuhi unsur. Padahal bukti-bukti yang sudah dihadirkan harusnya sudah cukup terkait dengan itu. Kalau alasan dalam pertimbangannya tidak ada saksi yang melihat langsung terkait dengan pelindasan tersebut, itu bukan merupakan suatu alasan. Karena kalau orang membunuh aja, kalau ada pisau, nggak ada yang melihat, kan nggak bisa juga. Jadi cukup dengan pada kejadian itu ada hubungannya kematian orang tersebut dengan kejadian sebelum terjadinya kematian orang tersebut. Dengan siapa dia bertemu, kapan dia bertemu, apa hubungan antara pelaku dan orang tersebut sehingga kemungkinan besar dialah pelakunya. Itu harus diuraikan dan dipertemukan begitu. Nah, kalau sudah dilihat ini berarti ada yang namanya circumstances evidence yang saling berkaitan begitu ya. Nah, ini kalau saya lihat ini kecenderungannya kalaupun dia tidak ada niat untuk membunuh karena mereka berkelahi di lift lalu cekcok ya, biasa sama-sama mabuk begitu.
maka kemungkinan besarnya adalah kelalaian yang mengakibatkan kematian. Orang mabuk, nyetir, lalu nggak dilihat di sebelahnya ada orang lain, lalu kelindas. Nah, itu lebih cenderung ke sana, kelalaian yang mengakibatkan kematian di pasal 359 itu. Itu ada dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dan cuma saya kenapa nggak itu dijadikan dasar penghukuman begitu loh. Baik. Kan ada juga pertimbangan dari hakim Pak Jamin bahwa pelaku ini sempat berusaha untuk menolong korban dan ini juga salah satu menjadi dasar mengapa kemudian hakim membebaskan Ronald Tanur. Apakah hal yang seperti itu niatan untuk menolong korban bisa menjadi sesuatu yang meringankan atau bahkan membebaskan Pak Jamin? Itu bukan alasan untuk menghapus perbuatan pidana. Tidak ada dicantumkan itu. Itu alasan untuk meringankan. Meringankan ya. Tapi tetap dihukum tapi meringankan. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menolong. Tetapi dari visum et repertum yang dihadirkan dalam dakwaan sudah mati pada saat dia apartemen. Begitu loh. Berarti kejadiannya dia menolong, kenapa tidak langsung dibawa ke rumah sakit? Kenapa harus dibawa dulu ke apartemen, kan begitu? Jadi timingnya itu nggak pas begitu. Apa alasannya dia bawa ke sana dan segala macam. Nah itulah. Makanya dengan niat dan kriteria-kriteria itu sudah ada indikator-indikator yang menyebutkan bahwasanya memang dia lalai yang mengakibatkan kematian. Oke lah dia nggak ada niat untuk melakukan pembunuhan karena saling cekcok dan mabuk berdua gitu ya, ibarat katanya gitu ya. Nah tapi kan ada kelalaian. Dan orang itu tetap bisa dihukum ya Pak Jamin ya? Mobil. Iya dong, Anda sudah tahu Anda mabuk. Lalu Anda bawa mobil, kemungkinan nabrak orang mati pasti besar sekali kan begitu. Itu aja sudah tidak salah begitu loh. Baik, saya sementara ke Mbak Alfika dulu. Mbak Alfika, sejauh kasus ini bergulir, apakah pernah terdakwa ataupun keluarga dari terdakwa ini datang ke keluarga Anda untuk sekedar bersilaturahmi ataupun menyampaikan permintaan maaf? Kalau untuk mereka pribadi ya, keluarganya gitu, enggak sih, belum ada. Bahkan dari chat WhatsApp atau SMS kayak gitu, belum ada sama sekali. Jadi belum ada pernah itikat baik dari keluarga terdakwa ya untuk ke keluarga korban? Belum ada. Oke, tapi sejauh ini Mbak Alfika, Anda melihat hubungan almarhum kakak Anda bersama dengan Ronald ini seperti apa? Apakah memang yang bersangkutan ini sering berbuat yang menganiaya, misalnya mengenai korban ataupun melakukan hal-hal yang tidak patut seperti itu? Kalau untuk itu kan karena kakak saya orangnya sangat tertutup ya, jadi dia nggak pernah bahas-bahas soal si Ronald ini. Makanya saya juga nggak pernah tahu gitu kalau dia ini anak DPR lah atau siapalah gitu, anak anggota, saya nggak tahu, anak pejabat lah gitu. Cuman saya cuman tahu dari sosial media aja. Itu pun nggak pernah nyerita masalah-masalah kayak dipukul atau gimana gitu. Cuman saya tahu temennya gitu, ada kalau nggak salah yang DM saya gitu. Ternyata almarhum ini pernah cerita gitu kalau dia kayak sakit-sakit tangannya gitu, kayak lebam kayak gitu. Ada sempat tanda-tanda seperti itu ya Mbak Alfika. Mbak Alfika, tapi kemudian setelah adanya vonis ini dari pihak keluarga, adakah langkah tertentu yang akan ditempuh? Ada, kita mengajukan kasasi ya. Bareng bersama jaksa juga ya? Ya. Oke, baik. Kita ke Pak Jamin, terakhir Pak Jamin, ini singkat saja. Ini kan Komisi Yudisial katanya sudah ingin untuk berinisiatif melihat putusan ini dan juga kemungkinan akan membentuk tim investigasi. Anda melihat seperti apa peluang misalnya hakim ini melanggar etik ataupun misalnya peluang nanti kasasi yang diajukan oleh jaksa? Iya. Ini kelemahan dalam sistem pengawasan hakim ya. Kalau hakim dalam rangka putusan itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban etika oleh KAI. Kecuali kalau hakimnya memang ketahuan ada komunikasi dengan salah satu pihak atau melanggar kode etik, menerima uang dan segala macam atau memberikan manfaat apapun atau pernah bertemu dengan salah satu para pihak tersebut. Nah itu baru kemungkinan bisa. Atau waktu dalam persidangan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.
atau berat sebelah lah begitu ya kita katakan dalam persidangan. Tapi kalau terkait dengan putusan, upaya hukumnya kasasi udah benar. Nah, jadi KY ini harus lebih intens memeriksa dengan bantuan ya, bagaimana caranya untuk mencari tahu apakah majelis ini pernah nggak berkomunikasi dengan salah satu para pihak atau yang diwakili para pihak lain. Nah, itu baru nanti bisa punya power ya untuk memberikan sanksi. Jadi komunikasinya harus intinya harus mencari apakah ada komunikasi atau tidak antara hakim dengan keluarga terdakwa ataupun pihak dari terdakwa. Terima kasih Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana, dan juga Mbak Alfika, adik dari almarhumah Dini Sera Afriani, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Menparekraf Sandiaga Uno kembali memotivasi para sineas tanah air dalam berkarya. Dukungan dan motivasi diberikan dengan menggelar nonton bareng film terbaru karya sineas tanah air di salah satu bioskop di Jakarta Pusat. Bersama para pemain dan produser, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno nobar film terbaru yang disutradarai Asril Sani dan Halim Ghani Safia di Jakarta. Selain memberikan apresiasi, Menparekraf juga menyemangati para insan perfilman tanah air agar terus berkarya demi mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui film. Saya ingin menyemangati terutama dari produser yang mengangkat cerita tentang kearifan lokal, terutama potensi wisata di Nusantara. Dan ini pertama kalinya saya tampil cameo. Nggak tahu hasilnya gimana, bisa dapat ini nggak? Dapat award. Pertumbuhan film Indonesia yang positif menjadi sebuah kebangkitan film karya anak bangsa di tengah serbuan film impor. Film karya anak bangsa harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi sejumlah Kapolda termasuk Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi yang digadang-gadang akan maju dalam pilkada. Sementara Ahmad Lutfi mengatakan belum ada kepastian terkait wacana dirinya mengikuti Pilgub Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi sejumlah Kapolda termasuk Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi yang digadang-gadang maju dalam Pilkada 2024. Ahmad Lutfi dimutasi ke Pati Itwasum dalam rangka penugasan di luar struktur di Kementerian Perdagangan. Mutasi ini seolah mengonfirmasi kabar majunya Ahmad Lutfi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Namun saat ditemui Kamis lalu, Ahmad Lutfi mengaku belum mendapatkan kepastian terkait keikutsertaannya dalam pilkada. Selesai. Oke. Untuk persiapan pilkada, Dan? Enggak. Nanti dulu. Gimana, Dan? Salaman. Gimana kabarnya? Kawan tugasnya jangan memoto, kita moto bareng. Sebelumnya, Partai Gerindra sudah mengeluarkan keputusan untuk mendukung Ahmad Lutfi pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Selain itu, Ormas pendukung Presiden Joko Widodo DPP Projo juga menyatakan resmi mendukung Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Ahmad Lutfi dinilai bisa meneruskan program-program Presiden Joko Widodo. Tim Liputan, iNews melaporkan. DPP PDI Perjuangan menggelar teatrikal Kuda Tuli dalam memperingati peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996. Acara peringatan Kuda Tuli diawali dengan penampilan pembacaan puisi yang dibawakan oleh Amin Kamil dan dilanjutkan dengan penampilan dari solois Fajar Merah Putra dari Wiji Tukul. Acara dilanjutkan teatrikal Kuda Tuli yang diselenggarakan di depan kantor DPP PDI Perjuangan. Acara ini juga turut dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasona Lauli, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Ripka Ciptani. Kegiatan peringatan peristiwa Kuda Tuli nantinya ditutup dengan pidato dan tabur bunga yang dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bahwa Kuda Tuli bukan peristiwa biasa. Kuda Tuli bukan peristiwa kecil, ia adalah peristiwa besar. Ia adalah suatu peristiwa yang tidak sekedar menggambarkan
tentang bagaimana hukum yang otoriter menyerang kedaulatan partai, tetapi ia adalah serangan terhadap kemanusiaan, serangan terhadap peradaban, serangan terhadap sistem hukum dan demokrasi, dan serangan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itulah Ibu Megawati Soekarno Putri menitipkan salam kepada saudara-saudara sekalian, juga khususnya kepada FKK 124 yang mereka telah mengalami lahir batin bagaimana penderitaan itu terjadi, dan justru ditindas, tidak boleh bersuara, diciptakan ketakutan dan harus tunduk. PDI Perjuangan mengalami serbuan secara fisik, mengalami tekanan, kita merespon ke pengadilan dan seterusnya sampai kita menang. Tapi ingat, dalam bentuk lain, kuda tuli akan bisa terjadi kepada partai politik apapun dimanapun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti dicucuk hidungnya dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi. Maka kita menyampaikan kepada Komnas HAM agar ini dicatat sebagai pelanggaran HAM berat yang kemarin sudah disampaikan. Tentu itu butuh perjuangan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan revitalisasi Pasar Jongke di Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Jokowi mengaku kaget dengan hasil revitalisasi yang disebut mengalahkan mal. Presiden Joko Widodo meresmikan revitalisasi Pasar Jongke di Kecamatan Lawean, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pasca direvitalisasi, bangunan megah 3 lantai ini akan menampung pedagang dari Pasar Jongke dan Kabangan dengan kapasitas hingga 1.600 pedagang. Presiden Jokowi mengaku kagum dengan hasil revitalisasi Pasar Jongke. Bahkan ia kaget akan perbandingan bangunan saat ini dengan bangunan pasar sebelumnya yang dinilai mengalahkan pusat perbelanjaan modern. Saya sendiri juga kaget lihat pasar kayak gini. Menurut saya, mal saja kalah. Tapi yang penting pasar ini memang harus ada tempat parkir yang baik sehingga pembeli nyaman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, digelar lomba desain batik daerah bernuansa kearifan lokal dengan ciri khas daerah. Puluhan desainer dari berbagai latar belakang berpartisipasi dalam lomba desain batik yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Dari puluhan peserta yang berpartisipasi, terpilih 10 karya yang ditampilkan saat ini. Dewan juri memilih yang terbaik sesuai dengan tema untuk menonjolkan ciri khas daerah dan menjadi ikon. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Halmahera Tengah terus berupaya mendorong kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan motif batik khas daerah Halmahera agar menjadi nilai tambah bagi UMKM daerah. Tentunya pemerintah daerah akan menyiapkan. Kuasa hukum Saka Tatal yakin bukti baru atau novum yang diajukan di sidang peninjauan kembali belum pernah ada di persidangan tahun 2016. Sementara itu pakar hukum pidana menilai bukti foto harus disertakan bukti pendukung agar lebih kuat. Menguji kekuatan bukti baru Saka Tatal. Tim kuasa hukum Saka Tatal tetap bersikukuh dan yakin bahwa bukti baru atau novum yang disampaikan dalam sidang peninjauan kembali adalah valid. Mereka mengklaim bukti foto itu belum pernah ada dalam persidangan tahun 2016 silam. Kuasa hukum juga yakin kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan dan pemerkosaan, melainkan kecelakaan. Silahkan jaksa membuktikan apakah ada berkas kelima foto yang dijadikan novum di dalam persidangan Saka. Tidak pernah ada. Jangankan di sidang Saka, di sidang dewasa yang punya nomor perkara berbeda, tidak ada foto yang visualnya Vina dan bagian tubuh Vina bagian bawah dan bagian atas itu di dalam berkas 7 terpidana, apalagi di Saka. Jadi kalau misalnya
foto yang bagian tubuh bawahnya Vina sudah ada di dalam berkas, jaksa meyakini ada pemerkosaan, hakim meyakini ada pemerkosaan, ya luar biasa. Karena bagian tubuh dalam novum, yaitu benar-benar bagian tubuh yang mulus. Vina menggunakan celana dalam, mohon maaf, dan kelihatan dia menggunakan pembalut. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai untuk mendapat kekuatan, setiap bukti foto harus disertakan dengan bukti pendukung lainnya. Karena foto itu harus dibicarakan, foto itu harus dibuktikan, foto itu harus dibunyikan bahwa Saka Tata tidak pernah ada di tempat. Ini yang penting. Jadi tidak perdebatan fotonya, tapi dikuatkan foto itu dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga kalau kita identifikasi seberapa besar PK yang diajukan selama ini, itu keberhasilan ya antara 20-25%. Karena pembuktian penuh ada pada negara. Siapa? Penyidik polisi, penuntut umum jaksa, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, termasuk hakim kasasi. Nah, disinilah saya kira evaluasi dilakukan. Sehingga potensi dikabulkan. Tadi saya katakan memang salah bisa, tapi sedikit 20 boleh. Mudah-mudahan kasus Tata ini bagian dari 20 atau 25% terhadap PK yang diajukan di Indonesia. Sebelumnya, pihak termohon yakni kejaksaan menilai bukti foto yang dilampirkan Saka Tatal bukanlah novum atau bukti baru. Hal itu disampaikan termohon dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat pagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Selain mendengarkan tanggapan termohon, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan kakak Saka Tatal untuk bersaksi. Majelis hakim menunjukkan sejumlah foto kepada saksi untuk mengkonfirmasi kebenaran bukti-bukti tersebut. Inilah suasana persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat 26 Juli 2024. Sesuai permintaan hakim, pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan pihak Saka Tatal. Selis, kakak kandung Saka Tatal, hadir sebagai saksi fakta yang mengaku mendapatkan bukti berupa beberapa foto terkait dengan tewasnya Vina dan Eki. Selis mengucap sumpah bahwa dirinya menemukan bukti berupa foto dan surat yang belum pernah diajukan di persidangan. Sementara itu, pihak termohon jaksa penuntut umum menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal yaitu foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum, novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Menurut jaksa, hasil visum terhadap Vina dan Eki tetap menunjukkan bahwa kedua korban meninggal dikarenakan pembunuhan dan bukan kecelakaan. Pihak kuasa hukum Saka Tatal menyayangkan jaksa yang tidak mau melakukan perbaikan dengan melihat adanya bukti-bukti baru itu. Tidak ada niat untuk perbaikan, termasuk foto-foto. Foto-foto itu diperjelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Setelah menyimak bukti dan mendengarkan tanggapan termohon, sidang PK Saka Tatal ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Saka Tatal berterima kasih atas dukungan seluruh pihak terhadap proses hukum peninjauan kembali yang diajukannya. Ia berharap sidang peninjauan kembali bisa berhasil memulihkan nama baiknya. Pendapat Saka, ya insya Allah berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal mungkin. Jadi pendapat Saka ini semoga PK yang Saka ajukan ini jawabannya lebih maksimal mungkin apa yang diharapkan. Jadi Saka juga berterima kasih atas dukungannya buat teman-teman Saka ataupun dari warga Saka. Ada juga dari netizen juga atas dukungannya. Saka berterima kasih atas meluangkan waktunya. Padahal Saka ini tidak pernah mengharapkan kedatangannya. Saka ini benar-benar kaget. Ada teman-teman yang rela kerjaannya ditinggalkan
Pemirsa, akhirnya secara eksklusif ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, bercerita kepada Abraham Silaban terkait kasus kematian Vina dan Eki. Sobat, saya Abraham Silaban. Upaya kami untuk berkomunikasi, mencari, dan bertemu dengan Ibtu Rudiana berbuah positif. Gayung bersambut, saya berdiri bersama dengan Ibtu Rudiana, Kapolsek Kapetakan, yang merupakan ayah korban Muhammad Rizky Rudiana. Siap. Dan juga penasihat hukumnya ada Bung Pitra Ramadan. Terima kasih ya Pak Rudiana, terima kasih Bung Pitra sudah pada akhirnya membuka komunikasi dengan kami dan pada akhirnya bersama-sama dengan saya Abraham Silaban untuk berbicara di momen ini begitu. Dan hari ini di momen ini kami akan nyekar ya Pak ya. Siap, betul. Kita akan nyekar ke makam Muhammad Rizky Rudiana, almarhum Eki. Pak Rudiana, kita boleh lihat ya langsung ya makamnya ya. Wawancara ini memang pada akhirnya dipilih untuk di TPU Jatiwangi ini. Karena apa Pak? Bisa cerita sedikit Pak? Baik, terima kasih tentunya kepada Bang Abraham. Semuanya tentunya karena petunjuk Allah. Ya Allah, di mana saya sekarang mendapat dukungan dari Bang Pitra, juga Bu Elsa, secara sukarela mendampingi saya. Dan juga alhamdulillah Bang Abraham yang bisa untuk komunikasi buat saya. Tentunya saya menyampaikan sekelumit atau mungkin yang selama ini menjadi pemberitaan. Mudah-mudahan dengan temu Bang Abraham semuanya akan memahami apa yang saya rasakan. Oke, tapi kita lihat dulu ya Pak ya makamnya. Siap. Kita nyekar dulu ya, Bung Pitra. Ini pertama kali kesini juga Bung Pitra ya? Iya, baru pertama. Oke, ini baru pertama karena kami dengar juga baru ditunjuk sebagai penasihat hukumnya ya, sebagai ayah korban. Sebagai ayah korban. Oke, ya sobat, saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Rudiana akan melihat makam Eki, nyekar bersama di sini. Oke, boleh. Ini dia. Ini makamnya ya Pak ya. Muhammad Rizky bin Rudiana. Lahir di Bandung. 11 Juli 2000 ya. 11 Juli 2000 artinya waktu peristiwa itu tanggal 27 bulan 8 2016 menghembuskan napas terakhirnya usia 16 tahun. 16 tahun. Oke. Pak, kami dengar nih Pak Rudiana. Siap. Pak Rudiana disebutkan jarang datang ke makam ini, jarang nyekar dan lain sebagainya. Bisa cerita kepada kami, betul nggak itu? Terima kasih, saya luruskan. Saya hampir seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu 2 kali, pasti jarang sempat ke sini. Namun saya tidak pernah publikasikan. Tentunya itu sebagai orang tua, rasa sayang pada anak untuk mendoakan mudah-mudahan almarhum anak kami bisa tenang di alam sana. Oke. Ini ada bawa ini apa ya? Siap. Ada bawa mawar, ada bawa bunga. Nah, silakan Pak, kalau mau nyekar Pak. Ya. Ya, Bung Pitra juga. Kontingen Indonesia di Olimpiade Paris telah memulai perjuangannya di berbagai arena. Bagaimana tim Olimpiade kita mengejar peringkat di Olimpiade dunia tersebut? Mari kita update perkembangan atlet kita yang tengah berjuang di sana dan kami telah terhubung dengan Wijaya Nuradi, Sekjen NOC Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu Paris. Pak Wijaya, apa kabar? Baik, selamat malam, selamat keadaan siang di sini. Baik, Pak Wijaya, saat ini bagaimana secara umum kondisi dari para atlet Indonesia di sana, baik secara fisik maupun mental mereka? Ya, memang kita sudah mulai berdatangan ya para atlet. Terakhir kemarin tadi pagi adalah dari Panjat Tebing, walaupun belum memasuki
Athlete Village karena memang mereka itu baru direncanakan nanti beberapa hari kemudian. Jadi mereka melakukan pelatnas di di sekitar Paris. Nah, kalau berdasarkan dari catatan kami, cabang-cabang yang sudah masuk ke Athlete Village itu adalah archery, gymnastik, badminton, judo, rowing, shooting, swimming, dan juga surfing yang di Tahiti. Sementara yang masih belum itu tapi sudah ada di Paris itu atletik, cycling, sport climbing dan weightlifting itu masih di Jakarta, nanti dalam beberapa hari ini akan berangkat ke Paris. Baik, Pak Wijaya, bagaimana dari hasil sejumlah pertandingan yang sudah diikuti oleh atlet Indonesia hingga saat ini? Ya memang itu ada beberapa ya, dari yang sudah bertanding itu ada 4 cabang. Archery itu di hari Kamis itu dia melakukan qualification round, yang mana hasilnya dari women's individual semua atlet atlet kita itu lolos ke round 32. Untuk tim pun juga lolos ya, karena ranking 7 itu mereka akan ke perempat final. Sementara untuk perorangan putra, Arif itu juga lolos ke round 32, dan mix Arif dan Diananda itu karena ranking 12 juga ke perempat final. Sementara cabang lainnya yang mulai bertanding hari ini adalah badminton, rowing, dan surfing di Tahiti. Baik, lalu apa target dari kontingen Indonesia yang mengikuti Olimpiade Paris, Pak Wijaya? Ya, kalau dibilang target ya tentunya kita akan berusaha untuk memperbaiki catatan perayaan medali kita. Ya, kita harapkan perayaan medali emasnya terutama itu mudah-mudahan bisa melebihi apa yang sebelumnya tercapai, tapi namanya juga olahraga. Kami percaya para atlet memberikan yang terbaik karena tantangannya sangat banyak gitu ya. Seperti ketahui bahwa seperti sahabat tadi sampaikan bahwa hujan ini cuaca juga unpredictable gitu. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri terutama bagi yang bertanding di outdoor. Gitu. Baik, kalau secara umum bagaimana kondisi cuaca di Paris saat ini, Pak Wijaya? Ya, sedang musim apa di sana? Yang kita antisipasi awalnya adalah akan panas, tapi ternyata memang hujan. Tadi malam itu hujannya deras sekali. Sempat memang di awal-awal acara pembukaan sempat berhenti, lalu hujan deras terus sampai malam. Nah, diharapkan memang atau diperkirakan memang akan hujan gitu ya di dalam beberapa hari ke depan. Baik, Pak Wijaya, seluruh cabang olahraga sama pentingnya, namun kira-kira apa nih pertandingan yang paling dinantikan yang akan diikuti oleh atlet Indonesia di sana? Ya, kalau kita lihat potensi itu ada di 3 cabang olahraga, itu di angkat besi, di sport climbing, dan di badminton tentunya. Ini sungguh kami melihat potensi-potensi itu ada di situ karena ada yang pernah mencatat atau kita mencatat juga yang rekor dunia, lalu juga ada juga hasil-hasil persiapan mereka cukup bagus gitu. Jadi ya inilah namanya olahraga ya, kita hope for the best gitu. Baik, lalu apakah cukup banyak warga negara Indonesia yang datang ke arena pertandingan untuk memberikan dukungannya secara langsung kepada atlet Indonesia yang tengah berjuang? Ya memang kita terus terang kita di sini dibantu dengan KBRI dan juga mahasiswa Indonesia di sini. Ya kita coba mengerahkan memang, namun demikian memang sekarang itu dengan teknologi sekarang kan tiket itu langsung langsung bisa dibeli, jadi tidak terbuka gitu, dan kami expect bahwa pasti akan banyak orang-orang Indonesia yang datang dan menonton dan memberikan semangat kepada para atlet kita. Baik,
Baik, terima kasih Pak Wijaya Nuradi, Sekjen NOC Indonesia. Semoga atlet Indonesia bisa lebih banyak meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Salam sehat selalu Pak Wijaya. Sementara itu, tim Indonesia juga akan berlaga dalam semifinal Piala AFF U19 2024 melawan Malaysia. Pasukan Indra Syafri diuntungkan dengan masa istirahat lebih panjang dibandingkan tim lawan. Indonesia siap menyambut laga semifinal Piala AFF U19 2024 melawan Malaysia di Surabaya, Jawa Timur. Segala persiapan telah dilakukan pasukan Indra Syafri. Kondisi semua pemain dalam keadaan siap tempur termasuk Wilber Jardim yang sempat mengalami cedera saat melawan Timor Leste pada laga terakhir grup A. Apalagi tim U19 Indonesia diuntungkan dengan masa pemulihan yang lebih lama dibanding sang lawan. Mengenai persiapan tim nasional Indonesia hari ini cukup baik dan kita sudah melakukan persiapan untuk semifinal ini dari mulai 2 hari yang lalu setelah selesai babak grup, dan semua pemain dalam keadaan fit. Lebih lanjut, pelatih tim U19 Indonesia, Indra Syafri menyebut laga melawan Malaysia nanti diprediksi akan berjalan menarik sambil berharap Indonesia bisa bermain baik untuk melaju ke partai puncak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.